Oke guys, berjumpa kembali bersama saya Bang Rozak. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana virus ransomware itu menginfeksi suatu komputer, atau bagaimana jika suatu bank itu terkena virus ransomware. Seperti di akhir-akhir ini guys, ada banyak berita bahwasanya info Bank BSI yang ada di Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau bank syariah terbesar di Indonesia terkena virus ransomware. Oke, kita bisa lihat ada itu guys ya, 4 hari maintenance yang diadakan oleh Bank BSI. Biasanya kalau bank itu maintenance itu ya paling lama itu biasanya 1 hari guys ya, atau 24 jam. Ini sampai 4 hari itu biasanya tuh masalahnya itu berat guys ya. Banyak yang menyangkutkan bahwasanya Bank BSI itu terkena virus ransomware atau virus yang kali ini saya akan jelaskan guys ya. Oke, jika sebuah bank terkena serangan ransomware, konsekuensinya biasanya sangat serius. Ransomware adalah jenis malware yang menginskripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Berikut beberapa hal yang mungkin terjadi jika bank terkena serangan ransomware. Oke, yang pertama, penghentian layanan bank. Bank mungkin harus menghentikan sistem dan layanan mereka untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari ransomware tersebut. Ini dapat menyebabkan penutupan sementara ATM, sistem perbankan online, dan layanan lainnya yang dapat mengganggu operasional dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Oke, seperti yang sebelumnya itu guys ya, 4 hari maintenance yang diadakan Bank BSI itu cukup tidak lumrah guys ya. Biasanya kalau bank-bank besar, bank-bank di dalam negeri atau bank terkemuka itu guys ya, yang namanya cukup mentereng gitu, biasanya gak sampai maintenance itu sampai 4 hari lamanya guys ya. Oke, yang kedua ya guys ya, kita lanjut, kehilangan data. Jika ransomware berhasil menginskripsi data bank dan tidak ada cadangan yang tersedia atau backup, ada risiko kehilangan data yang signifikan. Informasi nasabah seperti rekening, transaksi, dan data pribadi dapat terancam hilang atau dibocorkan. Oke, biasanya kalau bank itu biasanya memiliki backup atau data cadangan guys ya. Biasanya kalau data utama yang terkena virus ransomware itu biasanya tuh ada data cadangannya, tapi banyak yang membicarakannya bahwasanya data cadangan atau backup yang bukan diadakan guys ya, yang milik dari BSI itu juga terkena juga guys ya, terinfeksi virus ransomware. Jadi data utama dan juga data backupannya itu terkena virus ransomware guys ya. Itu menurut berita yang saya baca guys ya. Untuk yang ketiga, gangguan keuangan. Bank mungkin harus membayar tebusan kepada penyerang untuk mendapatkan kunci deskripsi dan mengembalikan akses ke data yang terinskripsi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, terutama jika tebusan yang diminta sangat besar. Oke, biasanya tuh para hacker atau para cracker itu meminta tebusan kepada perusahaan jika ingin dibukakan datanya guys ya. Biasanya itu datanya itu akan dikunci atau diinskripsi menggunakan password yang passwordnya itu kita tidak tahu guys ya. Jadi si pembobol tadi itu meminta bayaran atau tebusan supaya datanya itu bisa dibuka kembali guys ya. Entah itu 1 M ataupun 1 triliun, itu juga saya tidak tahu guys ya. Oke, untuk yang keempat, hilangnya kepercayaan. Serangan ransomware dapat merusak reputasi bank dan kepercayaan nasabah. Jika data nasabah terancam atau dikompromikan, nasabah mungkin kehilangan kepercayaan pada bank tersebut dan beralih ke lembaga keuangan lain. Biasanya jika di situasi seperti ini, itu bank itu harusnya itu lebih terbuka guys ya. Karena jika data sudah bocor itu akan merugikan nasabah atau konsumen guys ya. Karena apa? Karena jika data tersebut itu diperjualbelikan, itu sangat berbahaya guys ya bagi konsumen. Tapi jika
biasanya kalau bank-bank yang ada di Indonesia itu biasanya tuh tidak mau tahu guys, atau menutup supaya apa? Supaya ya reputasi atau nama baiknya itu tidak hancur guys ya, biasanya seperti itu. Tapi lebih baik itu jujur ke konsumen, supaya konsumen itu lebih tahu bagaimana caranya mengantisipasi supaya tidak terkena serangan yang lebih lanjut guys ya. Oke, untuk yang kelima, dampak hukum. Bank yang terkena serangan ransomware mungkin harus menghadapi konsekuensi hukum dan regulasi terkait pelanggaran privasi, kehilangan data nasabah, atau kelalaian keamanan yang menyebabkan serangan tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum, denda, atau sanksi. Jadi bank itu harus bertanggung jawab guys ya atas kehilangan data nasabah atau data dari konsumen bank guys ya. Toh bank juga yang diuntungkan dalam segala transaksi, itu bank juga yang diuntungkan guys ya. Jadi di sini bank itu harus terbuka dan jujur guys ya. Oke, untuk kesimpulannya, untuk mencegah serangan ransomware, bank harus mengadopsi praktik keamanan yang ketat seperti pembaruan perangkat lunak yang teratur, pelatihan keamanan bagi karyawan, pemantauan jaringan yang aktif, dan pencadangan data secara teratur. Oke, seperti itu penjelasan saya tentang bahayanya ransomware dan apa dampak virus ransomware jika berhasil masuk ke data atau sistem dari perbankan guys ya. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, saya Bang Rozak, bye bye.